Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 4. Pertemuan keempat, kita masih membahas soal-soal dinamika gerak rotasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas pada soal yang pertama. Sebuah tali homogen, masanya M, panjangnya adalah L, ya. Kemudian diputar berlawanan jarum jam dengan kecepatan sudut konstan. Hitunglah tegangan tali, ya, sebagai fungsi jarak bagian tali terhadap batangnya. Kalau mengatakan bagian tali, berarti kita mengambil, ya, salah satu yang paling kecil satuan L di sini kita sebut sebagai delta R. Maka delta R sebagai elemen tali, ya, bagian tali paling kecil yang kita ambil, kan itu. Sehingga bagian tali tersebut kita ambil pada jarak R, ya. Pada jarak R menemukan delta R, ya. Maka tegangan tali sebagai fungsi R sama dengan berapa? Tali menjadi elemen panjang atau delta R yang berjarak R dari batang. Ini gambarnya. Delta R-nya pada jarak R. Ini elemennya, jaraknya adalah L. L adalah panjang tali, ya. R adalah jarak elemen, ya. Delta R. Kemudian delta M, masa elemen tali. Pada delta R, M adalah masa talinya, ya. Maka ada L, ada R, ada delta M, ada M. Maka kita harus mengambil rapat massa, ya. Rapat massa tali dan massa elemen tali, ya. Rapat massa tali L yang panjang L dengan massa elemen sebesar delta M. Rapat massa tali adalah massa persatuan panjang. Maka M dibagi dengan L. Ini pada massa tali dengan panjang tali L. Kemudian delta M dengan delta R. Maka, ya, rapat massanya delta M dibagi dengan delta R. Karena ini merupakan bagian dari M dengan L, maka kita bandingkan, ya. Delta M dibagi dengan delta R sama dengan M dibagi dengan L, sehingga delta M-nya sama dengan M dibagi L dikalikan dengan delta R. Maka elemen massa tali berbanding terbalik dengan panjang talinya. Kita lanjutkan. Jadi, karena yang kita cari adalah tegangan tali terhadap fungsi R, maka gaya pada elemen tali, kita lihat di sini. Gaya pada elemen tali tergantung pada tegangan yang dimiliki delta R ditambah dengan R. Ya, tegangan tali sebagai fungsi delta R dengan fungsi R-nya. Ya, kemudian dikurangi dengan fungsi R-nya, artinya kita ingin memiliki T sebagai fungsi delta R. Maka gaya pada elemen massa tali, sehingga Fr-nya sama dengan T sebagai fungsi R ditambah delta R dikurangi T sebagai fungsi R. Jadi kalau ini diuraikan, maka kita memiliki T sebagai fungsi delta R, ya. Karena yang kita cari adalah T sebagai fungsi R, maka Fr-nya merupakan apa? Gaya sentripetal
pada elemen massanya. Sehingga gaya sentripetal memiliki massa mv kuadrat dibagi dengan R. Karena ini delta M, maka delta mv kuadrat dibagi dengan R sama dengan negatif delta M. Omega R dikuadratkan dibagi R. R kuadrat dibagi R masih ada R. Sehingga persamaannya Fr sama dengan negatif delta M R omega kuadrat. Delta M tadi sudah ketemu ya, sebesar delta M sama dengan M dibagi L dikalikan dengan delta R. Kita masukkan persamaannya ke delta M, maka Fr-nya sama dengan negatif M dibagi L delta R, yang ini ya, omega kuadrat dikalikan dengan R. Ini adalah gaya sentripetal pada elemen delta M-nya ya. Kemudian kita masukkan persamaan, dimasukkan pada persamaan ini ya, yang dari sini ya. Sehingga T sebagai fungsi R ditambah delta R dikurangi T fungsi R itu sama dengan negatif M dibagi L delta R omega kuadrat dikalikan dengan R. Kita lihat di sini ya. Kalau ini sebagai fungsi satu kesatuan kemudian dikurangi pada jaraknya, maka ini kita sebut sebagai perubahan tegangan tali. Boleh demikian, karena apa? Ini T keseluruhannya dikurangi T pada jarak R ya. Sehingga perbedaan tegangan tali yang terjadi kita sebut sebagai delta T, sebesar ini persamaannya. Sehingga delta T sama dengan T fungsi R ditambah delta R dikurangi T pada fungsi R ya. Sehingga dengan demikian kita ambil persoalannya di sini, dimasukkan ke delta T. Maka delta T-nya itu sama dengan negatif M dibagi L ya. Delta R omega kuadrat dikalikan dengan R ya. Maka dengan demikian ya, kita ambil persoalannya, delta R itu mendekati 0. Karena apa? Ini jaraknya sangat kecil atau sebagai fungsi limit ya dalam matematika, mendekati 0. Maka persamaannya harus diturunkan, maka harus kita bagi T delta T dibagi dengan delta R. Delta T dibagi dengan delta R itu sama dengan negatif N dibagi L omega kuadrat dikalikan dengan R. Karena delta R mendekati 0, ini sebagai fungsi limit, maka diturunkan menjadi delta T dibagi dengan delta R sama dengan negatif M dibagi L omega kuadrat dikalikan dengan R. Kemudian persamaan ini diintegralkan menjadi integral dari L sampai R dt per dr ya, sama dengan negatif integral L sampai R M dibagi L omega kuadrat dikalikan R dr. Kita lanjutkan. Maka dt per dt, dt per dr kalau diintegral adalah T sebagai fungsi R juga sebagai fungsi L, atau pada jarak R atau pada jarak L. Maka T pada jarak R dikurangi T pada jarak L sama dengan negatif ya. Ini R pangkat 1 menjadi setengah R kuadrat kalau diturunkan ya. Pangkatnya bertambah, negatif M dibagi L omega kuadrat dikalikan setengah R kuadrat dari jarak L sampai jarak R. Hasilnya ya, T pada fungsi R dikurangi T pada fungsi L itu sama dengan negatif M dibagi 2L omega kuadrat dikalikan R kuadrat dikurangi L dikuadratkan. Maka dengan demikian, kalau R-nya sama dengan L, berarti delta R adalah berhimpitan dengan batangnya ya, kan itu. Jadi berhimpit dengan batangnya. Kalau R sama dengan L, maka L sama dengan 0.
Artinya tegangan tali sebagai fungsi elemen bagian tali terhadap batangnya, ya. Kalau ini harganya 0 terhadap batang maka berimpit, ya. Maka dengan demikian, ya, T fungsi R dikurangi 0 sama dengan negatif M dibagi 2L omega kuadrat dikalikan R kuadrat dikurangi L dikuadratkan. Sehingga kesimpulannya T pada fungsi R itu sama dengan M dibagi 2L omega kuadrat, itu dikalikan, ini ditukar tempat, L kuadrat dikurangi R dikuadratkan. Inilah yang diinginkan pada soal ini, ya. T sebagai fungsi R, ya. Berarti ada delta R, ada delta M, ada rapat massa, kan itu, ya. Itu pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah meja merupakan piringan homogen bermassa 1 kg, radiusnya 1 meter, diputar, frekuensinya 0,5 Hz. Mesin tiba-tiba dimatikan. Meja berputar kemudian melambat sehingga berhenti pada waktu 8 detik. Perlambatan angulernya konstan, ya. Maka tentukan yang A perlambatan sudut meja putar, yang B besar sudut yang ditempuh meja putar sesaat akan berhenti. Kita bahas bersama-sama. R-nya 1 meter, M-nya 1 kg, frekuensinya 0,5 Hz. Maka, ya, yang A berapakah alfanya, percepatan sudut atau perlambatan, tetanya berapa pada waktu T sama dengan 8 detik. Kita lihat persoalannya yang A. Omega sama dengan 2πf, ya. Karena F-nya sudah ada, maka omega 0-nya, ya, berputar 0,5 Hz pada waktu awal adalah 2pi kali 0,5, hasilnya pi radian per sekon. Kemudian omega sama dengan 0 berhenti pada waktu 8 detik, kan itu. A sama dengan omega dikurangi omega 0 dibagi dengan T, atau omega sama dengan, ya, omega, ya, ditambah dengan alfa dikalikan dengan T. Maka karena ini 0, ya, maka dengan demikian pi dibagi 8, ya. Pi dibagi 8 tetapi dikatakan sebagai bentuk perlambatan, ya. Berarti ini bertanda negatif, maaf ya, bertanda negatif seharusnya, ya. Pi dibagi 8 dalam satuan radian per sekon. Alfanya sudah ketemu, negatif pi dibagi 8, ya, dalam satuan radian per sekon. Maka yang P sudutnya berapa, ya, jarak radialnya delta theta sama dengan omega T dikurangi setengah alfa T dikuadratkan. Maka omeganya adalah, ya, pi, kemudian T-nya adalah 8, maka 8pi dikurangi, ya, dikurangi setengah dikalikan pi dibagi 8 dikalikan 8 kuadrat. 8 dikalikan pi, ya, maka ini adalah omega 0, ini 8 kuadrat 64 bagi 8, ya, maka masih ada 8 dibagi 2 adalah 4, ya, maka 8pi dikurangi 4pi, ya, maka ini ketemunya adalah 4pi radian, ya. Kita hitung lagi, ini 64 dibagi 8 adalah 8, kan itu, ya. 8 dibagi 2, ya, maka dengan demikian 4pi, ya, maka 8pi dikurangi 4pi masih ada 4pi radian. Bisa dipahami, ya. Jadi ini pi-nya, ya, omega 0-nya adalah pi, waktunya ada 8 detik, 8pi dikurangi setengah
pi dibagi 8 dikalikan 8 kuadrat, hasilnya adalah 4 pi radian. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2, dan keseluruhannya dari 1 sampai 2 sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa mengerjakan soal-soal pada gerak rotasi, dinamika rotasi, ya, lebih cepat dan tepat jawabannya, ya. Itulah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.